Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam kehidupan kita, tentu kita semua pernah mengalami penderitaan, pernah menghadapi peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam kita menghadapi penderitaan, kesedihan, kegagalan hidup, di sini ada dua jenis orang. Jenis orang pertama adalah menghadapi penderitaan, kemudian menjadi down, menjadi pesimis, menjadi merasa gagal. Dan jenis orang yang kedua adalah ketika menghadapi penderitaan, menghadapi hal atau peristiwa yang tidak menyenangkan, ia menjadikan peristiwa tersebut sebagai motivasi, sebagai hal yang menginspirasi bagi dirinya untuk menjadi lebih baik. Tentu, dari dua jenis orang ini, yang terakhir adalah yang terbaik. Dan ada satu kisah yang terjadi di Sri Lanka. Seorang biku yang pada saat dia masih sebagai berumah tangga menghadapi peristiwa yang membuat dia menjadi tergugah batinnya. Dan biku ini bernama Milakatisa. Kisah perjalanan biku ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa ternyata penderitaan bisa menjadi hal yang memunculkan ketergugahan batin agar kita menjadi lebih baik. Diceritakan bahwa Milakatisa ini ketika belum sebagai seorang biku, ia adalah seorang berumah tangga yang lahir di sebuah wilayah yang bernama Rohana. Dia terlahir di perkampungan di mana masyarakat di sana bekerja sebagai seorang pemburu. Dan ketika ia tumbuh dewasa, berkeluarga, ia pun juga berprofesi sebagai seorang pemburu untuk menghidupi anak istrinya. Setiap hari dia mempersiapkan ratusan panah, ratusan tombak, ratusan jerat untuk menangkap binatang-binatang yang ada di hutan. Banyak kejahatan yang dia lakukan. Pada suatu ketika, seperti biasanya, dia pergi ke hutan dengan membawa berbagai perlengkapan untuk menangkap buruannya, dan dia juga membawa alat untuk membuat api dan juga garam. Dengan tujuan ketika sampai di hutan mendapatkan buruannya, dia pun juga bisa membakar beberapa daging untuk dimakannya. Dan ketika dia mendapatkan beberapa buruannya, dia pun juga memotong hewan-hewan yang sudah ditangkapnya, kemudian beberapa dibakar untuk dimakan dengan garam yang sudah dipersiapkan. Dan karena hal itulah dia menjadi sangat haus, dan dia mencari air untuk bisa meredakan rasa hausnya. Ia pergi ke tempat yang kebetulan hutan di mana dia berburu tidak jauh dari satu wihara besar bernama Gamindawala Wihara. Dia datang ke sana untuk mencari air minum, dan di sana ditemukan ada puluhan gentong yang biasanya terisi dengan air minum untuk siapapun yang datang ke wihara. Tetapi setelah memeriksa setiap gentong yang ada di wihara tersebut, dia tidak menemukan satu pun sedikit pun air. Dia mengumpat, dengan rasa kehausan dia mengumpat, mengapa para biku tidak mengisi air walaupun sedikit di gentong ini? Dia marah.
karena dia merasa haus sekali untuk segera mendapatkan air minum. Dan kebetulan ada seorang biku bernama Cula Pindapatika Biku yang mendengar pemburu tersebut mengumpat. Kemudian ia mendatangi, yaitu gendong-gendong yang berada di sana dan melihat. Ternyata setelah dilihat, di gendong-gendong tersebut terisi dengan air, penuh dengan air. Tetapi mengherankan, kenapa pemburu tersebut tidak melihat sedikit pun air di gentong-gentong yang ada di tempat tersebut. Kemudian Bante tersebut atas dasar kasih sayang memberikan air kepada pemburu tersebut dengan menumpahkan air ke tangan, yaitu Milakatisa pemburu tersebut. Kemudian ia minum. Namun demikian, seberapapun banyaknya dia minum, dia tidak bisa melepaskan rasa dahaganya, tidak bisa melepaskan rasa hausnya. Sampai semua air yang ada di puluhan gendong tersebut habis, dia tidak bisa melepaskan rasa hausnya. Lantas Bante tersebut berpikir bahwasanya karena kejahatannya, pemburu ini sebenarnya walaupun masih sebagai manusia, dia hidup seakan-akan seperti hantu. Hidup seakan-akan seperti peta. Kemudian Bante ini mengatakan kepada pemburu tersebut bahwa karena kejahatan kamu, sekarang kamu masih sebagai manusia. Tetapi kamu sudah hidup seperti layaknya seorang peta. Dan kalau kejahatan ini tidak ditinggalkan, bahkan setelah meninggal di kelahiran mendatang, pasti akan terlahir di alam peta. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bante Cula Pindapatika, Milakatisa merasa tergugah batinnya, merasa ketakutan. Takut kalau nanti meninggal terlahir di alam peta. Dengan segera ia pulang ke rumah, meletakkan semua senjatanya, kemudian pergi ke hutan untuk melepaskan semua hewan, semua binatang yang sudah terjerat oleh jeratannya, dan dia langsung pergi ke wihara di mana ia menemui seorang Bante, yaitu Cula Pindapatika. Sesampainya di wihara, ia kemudian meminta untuk dipabaja, untuk diupasampada. Tetapi Bante ini mengatakan, Bante Cula Pindapatika mengatakan bahwa kehidupan sebagai biku tidak mudah, sulit. Tetapi Milakatisa mengatakan bahwasanya setelah mengalami sendiri bahwa kehausan seperti di alam peta begitu menderitanya, bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan kehidupan sebagai seorang biku untuk terbebas dari penderitaan tersebut. Sesulit apapun kehidupan sebagai biku akan saya jalani dengan semangat. Kemudian karena tekad yang begitu kuat, yang begitu bulat, Bante Cula Pindapatika memberikan pabaja dan juga upasampada, mentabis Milakatisa sebagai seorang biku. Dan kemudian diberi objek meditasi yang berkaitan dengan 5 bagian tubuh. Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco. Rambut, bulu rambut, kuku, gigi, dan juga kulit sebagai objek meditasi Asubha. Dan dalam perjalanan kehidupan sebagai seorang biku, Bante Milakatisa ini sangat tekun mempraktikkan meditasi. Pada suatu ketika, beliau mendapatkan wejangan tentang Dewa Duta. Yang kita tahu bahwa Dewa Duta Sutta adalah khotbah yang berkaitan dengan penderitaan ketika seseorang terlahir di alam neraka. Mendengar wejangan tersebut, batinnya semakin tergugah. Kemudian ia bertanya kepada Bante senior, seorang Tera senior, bisa tidak untuk melihat alam neraka seperti apa sih?
Kemudian Bante Senior mengatakan, oh tidak mungkin. Tetapi kalau untuk menunjukkan sebagai analogi, sebagai perumpamaan yang mirip kehidupan di alam neraka, bisa ditunjukkan. Lantas bagaimana untuk menunjukkannya? Kemudian Bante Senior ini, Bante Tera ini meminta kepada seorang samanera untuk mempersiapkan satu tumpukan kayu basah yang diletakkan di bebatuan. Dengan kesaktiannya, kebetulan Bante ini adalah seorang Bante yang sudah mencapai kesucian Arahanta dan memiliki idhi, memiliki kesaktian, dan dengan kesaktiannya Bante ini mengambil sedikit api dari alam neraka, satu jentik api dari alam neraka, kemudian dilemparkan ke tumpukan kayu basah yang sudah diletakkan di atas batu. Dan apa yang terjadi? Begitu api, satu jentik api neraka dilempar ke tumpukan kayu basah tersebut langsung lenyap, tidak menyisakan bahkan abu sedikit pun. Dalam artian bahwa panasnya api neraka itu begitu panas, bahkan menghancurkan apapun dalam sekejap, tidak menyisakan sedikit pun abu. Nah, melihat pertunjukan yang dilakukan oleh Bante tersebut, Bante Milakatisa menjadi semakin tergugah, semakin bersemangat untuk bagaimana terbebas dari segala bentuk penderitaan. Sampai dikatakan bahwa agar beliau tidak terseret oleh rasa ngantuk dalam bermeditasi, apa yang beliau lakukan? Beliau duduk dengan kakinya berada di air dan kepalanya diletakkan tumpukan jerami basah, agar ketika rasa ngantuk muncul karena dingin, dia tidak merasa ngantuk atau ngantuknya hilang. Sampai melakukan demikian karena takut terseret oleh kelengahan, takut terseret oleh rasa ngantuk. Dan pada suatu ketika Bante Milakatisa ini berada di salah satu wihara besar bernama Cittalapabbata. Zaman sekarang di Sri Lanka, wihara tersebut disebut Situlpawa. Pada zaman dulu Cittalapabbata. Ketika beliau berada di Cittalapabbata, sebuah wihara besar yang berada di tengah-tengah hutan. Kebetulan saya pernah ke sana. Ketika telah mempraktikkan meditasi, kemudian di pagi hari, dan rasa ngantuk menyerang beliau. Dan seperti biasanya ketika ngantuk menyerang beliau, kemudian meletakkan kakinya di dalam air, kemudian kepalanya diletakkan jerami yang basah, agar rasa ngantuknya hilang. Ketika mempraktikkan meditasi dengan cara demikian, terdengar dari lembah di sebelahnya seorang samanera yang sedang melantunkan satu syair. Syair yang diberikan, yang disabdakan oleh Sang Buddha. Dan syairnya sangat menarik. Arambata nikamata yunjata buddha sasane. Dunata macuno senang nala garang wakunjaro. Yo imasming dhamma vinaye appamato vihasati. Pahaya jati sangsarang duka santang karisati. Yang artinya adalah, bangunlah, pergilah, praktekkan ajaran Sang Buddha. Hancurkan tentara mara seperti halnya gajah yang menghancurkan rumah terbuat dari bambu. Dan siapapun yang dengan tekun, dengan waspada mempraktikkan ajaran Sang Buddha, mempraktikkan Dhamma Vinaya,
ia akan mampu meninggalkan tumimba lahir dan akhirnya membuat akhir dari segala bentuk penderitaan. Mendengar lantunan syair yang dilantunkan oleh Samanera dengan keras, Bhante Milakatisa ini kemudian merenung bahwa apa yang disabdakan oleh Sang Buddha persis sama dengan apa yang dialami. Dengan semangat, dengan tekad, mempraktikkan meditasi, tidak membiarkan batinnya lengah oleh kelengahan. Ketika merenung apa yang disabdakan oleh Sang Buddha melalui syair lantunan yang dilantunkan oleh Samanera, muncullah kegiuran. Karena apa yang terdapat di dalam syair tersebut terjadi pula di dalam apa yang ia praktikkan. Muncullah kegiuran. Ketika kegiuran muncul, ia mencapai jhana. Dan dari jhana kemudian beliau mengarahkan batin yang sudah matang karena jhana, karena keteguhan batin, karena jhana, diarahkan untuk vipassana, untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, melihat segala sesuatu sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Dan pada saat itu, beliau mencapai kesucian anagami, menghancurkan 5 belenggu. Dan kita melihat bagaimana seseorang yang tadinya adalah seorang pemburu, yang mengalami penderitaan, hampir terjatuh ke alam yang tidak menguntungkan, ke alam peta, tetapi dengan usaha, dengan upaya yang gigih, pada akhirnya mencapai kesucian anagami. Dan seiring dengan waktu, beliau akhirnya juga mencapai kesucian arahanta. Dan pada saat beliau parinibbana, beliau mengucapkan syair yang isinya adalah bagaimana dengan usaha yang semangat hingga mempraktikkan meditasi dengan meletakkan tumpukan jerami yang basah, pada akhirnya beliau mencapai kesucian anagami dan akhirnya juga mencapai kesucian arahanta. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari kisah yang terjadi pada Bhante Milakatisa Thera, kita bisa mengambil sebuah pesan bahwasanya penderitaan yang kita alami bukan menjadikan kita menjadi pesimis, bukan menjadikan kita menjadi down, tetapi justru memotivasi kita, menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan banyak cerita pada zaman Sang Buddha dan setelah Sang Buddha, orang-orang yang mengalami penderitaan dan menjadikan penderitaan tersebut sebagai alat media untuk menginspirasi, untuk memotivasi, pada akhirnya mencapai yang tertinggi, pada akhirnya mencapai kesucian. Dan semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.